Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Sementara Wahyu? Semoga semua dalam keadaan sehat. Kita ketahui bahwa Presiden atau mantan Presiden Indonesia eh, Joko Widodo ini masuk ke dalam peringkat tokoh terkorup di dunia gitu kan, dan kita ketahui beliau menjadi terkorup kedua setelah Presiden yang digulingkan di Suriah kemarin, Bashar al-Assad. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa mengobrol bersama Bang Rocky, dan kami ucapkan juga salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah dan tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, dan mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatnya hingga yaumil akhir nanti. Baik sahabat Wahyu semua, insya Allah tema kali ini kita akan mengambil Jokowi tokoh terkorup di dunia 2024 versi OCCRP. Anda bangga? Jadi OCCRP atau Organized Crime and Corruption Reporting Project memasukkan Jokowi dalam nominasi finalis tokoh kejahatan terorganisasi dan korupsi di tahun 2024. Jokowi menjadi salah satu dari 5 finalis lain yang paling banyak dipilih tahun ini. 4 tokoh lain yang masuk ke dalam kategori itu yaitu Presiden Kenya William Ruto, kemudian Presiden Nigeria B.A. Tinubu, mantan Perdana Menteri Bangladesh Hasina, dan pengusaha dari India Gautam Adani. Nah, nanti kita akan mendengarkan apa tanggapan Bang Rocky dengan dinobatkannya Presiden Jokowi menjadi tokoh terkorup di dunia pada tahun 2024 versi OCCRP ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bang Rocky, apa kabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bung Wahyu, kabar baik. Masya Allah. Iya, ini kita di awal tahun, pas tanggal 1 Januari 2025, kita dikejutkan dengan beredaran informasi terkait OCCRP ini yang menyatakan bahwa Jokowi termasuk dalam tokoh terkorup di dunia tahun 2024 versi OCCRP. Ya, kira-kira apa tanggapan Bang Rocky dengan peristiwa ini atau berita yang sedang beredar ini, Bang Rocky? Ya, sebelumnya saya menyapa dulu para pemirsa sahabat Wahyu di berbagai penjuru negeri. Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan dapat rezeki yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan kalau kita dengar kabar baru ini, ya ini antara menyedihkan dan membanggakan. Kalau dibilang menyedihkan karena ini berita yang negatif buat bangsa kita, membanggakan karena prestasinya lumayan bisa masuk 5 besar pemimpin terkorup di dunia gitu. Jadi ini kan prestasi yang membanggakan sekaligus menyedihkan. Membanggakan karena di seluruh dunia tidak semua pemimpin bisa meraih posisi itu. Tetapi posisi itu posisi yang negatif, itu yang membuat menyedihkan. Jadi kalau kita lihat ini suatu prestasi yang memalukan bangsa dan kita tentu tidak bangga mestinya. Nah itu yang saya lihat dari situ. Mungkin OCC RP ini mungkin yang eh, berkali-kali membuat pengumuman seperti itu dan kali ini baru eh, satu-satunya mungkin pemimpin Indonesia yang masuk di level 5 besar itu. Dan itu adalah Pak Jokowi dan saya pikir ini tidak boleh diulang-ulangi lagi dan tentu sangat memalukan kita. Kalau prestasinya itu memang bagus, mestinya kita bangga. Tapi kalau ini justru memalukan. Begitu Bung Wahyu. Baik, tapi dari Jokowi sendiri langsung memberikan pernyataan. Beliau menyatakan bahwa eh, mempertanyakan juga kenapa dirinya menjadi tokoh terkorup di tahun 2024 ini, Bang Rocky. Beliau menyatakan bahwa ya terkorup itu terkorup apa, yang dikorupsi apa, ya silahkan dibuktikan saja, ujar Jokowi ketika ditemui awak media di kediamannya di Sumber Kecamatan Banjarsari, Kota Solo, Selasa 31 Desember 2024. Ia juga menyatakan saat ini banyak sekali beredar fitnah, framing jahat, serta tuduhan-tuduhan yang mengarah padanya tanpa bukti. Dan ia pun meminta hal tersebut dibuktikan saja. Kira-kira apa tanggapan Bang Rocky dengan pernyataan atau pertanyaan dari Jokowi ini, Bang Rocky? Ya, semestinya yang disampaikan tanggapannya terhadap peristiwa itu harusnya minta maaf sama bangsa Indonesia.
Hmm. Kalau sudah gara-gara dirinya bangsa Indonesia ini menjadi negatif di mata dunia, mestinya minta maaf dulu. Kemudian bagus tantangan untuk membuktikan itu. Saya pikir ini juga untuk membersihkan nama dia. Seandainya betul-betul dibuktikan dan dia tidak terbukti, mungkin bisa bersih namanya. Dan Hmm. saya pikir posisi RP juga tertantang itu. Kenapa dia berani-beraninya memasukkan nama Jokowi di 5 besar pemimpin terkorup di dunia itu. Nah, kalau itu bisa dibuktikan oleh OCCRP, saya pikir itu justru tambah memalukan lagi, berani menantang gitu. Nah, yang kedua, saya pikir ini pernyataan pembelaan diri yang sekaligus menuduh balik sebenarnya itu, yang mengatakan ada fitnah dan framing jahat. Saya pikir cukup saja kalau membuat pernyataan tidak ada tuduhan balik. Ini kan sekaligus menyerang balik, Hmm. mengatakan bahwa sekaligus dia menuding bahwa OCCRP itu memfitnah, berarti kan gitu kira-kira. Ya. Jadi kalau itu diucapkan berarti membuka front berikutnya kepada dunia internasional lagi gitu. Padahal kan kita tahu kredibilitas lembaga-lembaga itu selama ini kan cukup punya integritas gitu. Hmm. Justru yang menuding balik itu yang perlu dipertanyakan integritasnya. Justru ini berbahaya menurut saya. Sudahlah sekali dia memalukan bangsa dengan masuk di situ, kemudian dia bukan meminta maaf, tetapi justru menuding balik pihak-pihak itu untuk memfitnah dia dan membuat framing jahat. Saya pikir ini tuduhan yang serius dan mungkin kalau itu diungkap betul-betul dan terbukti malah memalukan 2 kali. Dan saya pikir itu Hmm. yang harus disadari kita bersama. Gitu, Bung Wahyu. Baik. Kemudian pertanyaan begini, Bang Rogi, kira-kira siapa yang harus membuktikan tentang apa ya terkait tantangan Jokowi ini agar apabila memang hal ini benar gitu, buktikan siapa yang harus membuktikan gitu kan? Eh, apakah OCCRP atau penegak hukum di Indonesia gitu kok? Sedangkan saya baca dari pernyataan Drew Sullivan ini, pendiri OCCRP ini, beliau menyatakan bahwa pemerintahan yang korup ini melanggar hak asasi manusia, memanipulasi pemilu, kemudian menjarah sumber daya alam, dan pada akhirnya menciptakan konflik akibat ketidakstabilan yang melekat pada diri mereka. Dan satu-satunya masa depan mereka adalah keruntuhan yang kejam atau revolusi berdarah. Ini yang disampaikan oleh Drew Sullivan, pendiri OCCRP, Bang Rocky. Iya, saya pikir itu berarti membuka front dengan OCCRP itu. Saya pikir pernyataan Pak Jokowi itu. Nah, sekarang siapa yang punya kewajiban membuktikan itu? Yang pertama memang OCCRP kan membuat polling ya kepada para jurnalis, kepada para tokoh-tokoh dunia dan tentu ini orang-orang juga punya integritas gitu, sehingga justru menimbulkan masalah baru kalau seandainya itu bisa dibuktikan balik. Nah, saya pikir tantangan Pak Jokowi itu yang punya kewajiban membuktikan baru adalah justru aparat penegak hukum di Indonesia. Mestinya Hmm. ditantang seperti itu, silahkan dibuktikan. Saya pikir ranah untuk membuktikan bukan kita ya. Publik kan kalau membuktikan tidak punya alat bukti, tidak punya kewenangan, tidak punya apa fasilitas dan seterusnya. Memang yang harus membuktikan justru kalau korupsi dan tidak itu bukan publik, tetapi justru lembaga penegak hukum, terutama KPK, juga lembaga lain yang penegak hukum, misalnya di kepolisian, di kejaksaan, dan korupsi yang besar ya tentu KPK. Saya pikir ini harusnya segera lembaga-lembaga tersebut untuk menutup malu dunia internasional kita, pandangan Indonesia di dunia internasional, mestinya lembaga-lembaga korupsi di Indonesia anti korupsi itu segera melakukan pembuktian, memeriksa, kemudian membuktikan bahwa kalau betul-betul tidak terbukti ya Pak Jokowi bersih sama sekali tidak korupsi, ya itu mungkin bagus kita bisa selamat di mata dunia internasional. Tetapi kalau justru ketika dibuktikan malah terbukti, wah itu malu 2 kali kita. Nah, itu Hmm. yang menurut saya siapa yang harus membuktikan kesempatan ini harus aparat yang paling pertama adalah aparat penegak hukum terutama KPK, selanjutnya aparat penegak hukum lainnya baik jaksa, hakim dan kepolisian. Saya pikir di situ Bung Wahyu. Baik, baik. Ini ada dua pendapat pro dan kontra ya, Bang Rocky. Saya bacakan yang pertama dari Projo. Sekretaris Jenderal Projo Handoko mengklaim bahwa penilaian OCCRP ini tidak tepat ditujukan kepada tokoh pujaan mereka. Jadi Handoko eh,
menyatakan banyak menteri kabinet Jokowi yang tersangka korupsi tetap ditindak. Itu banyak contoh menteri yang ditangkap semasa Jokowi menjadi presiden, termasuk yang dari PDIP, kata Handoko pada Selasa 31 Desember 2024, bahwa tingkat kepercayaan publik pun tinggi terhadap Jokowi sampai saat ini, katanya. Kemudian dari pihak PDIP sendiri, juru bicara PDIP Guntur Romli menilai bahwa penetapan Jokowi sebagai pemimpin terkorup dunia tahun 2024 ini menjadi hikmah dari penolakan yang dilakukan oleh Megawati, gitu Bang Rocky. Jadi atas hal itu Guntur mengaku bersyukur gitu kan. Beliau menyatakan bahwa 2 periode saja Jokowi sudah jadi salah satu pemimpin terkorup di dunia. Bagaimana kalau 3 periode, kata Guntur kepada tribunnews.com Selasa 31 Desember 2024. Dan lebih lanjut juga Guntur mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi untuk memeriksa Jokowi dan keluarganya. Nah, apa tanggapan Bang Rocky dengan dua pendapat yang sangat kontra ini, Bang Rocky? Ya, saya pikir menarik itu dua pendapat itu. Jadi kalau yang memuja tentu dia akan membela, yang eh, pihak PDIP ya, yang Iya, eh, kontra tentu dia akan menolak dan tentu mendorong untuk dibuktikan. Saya pikir PDIP mestinya menyuruhnya dari dulu, gitu. PDIP ini kan kader PDIP sendiri, bahkan kalau dibilang iya, Pak Mega kan petugas partainya gitu. Mestinya iya. wujud pertanggungjawabannya itu harus lebih kencang untuk bisa segera mendorong untuk memeriksa dan membuktikan bahwa betul-betul bersih atau tidak bersih. Itu harus dibuktikan. Nah, kalau saya lihat di sini, kedua tokoh itu memang eh, ada plus minusnya. Kalau yang mendukung ya tentu eh, dia memuja dan kemudian membela. Tapi kalau pembelaannya benar dan juga terbukti baik, ya mungkin bisa menyelamatkan kita sedikit dari mata dunia internasional, terutama OCCRP yang sudah menempatkan masuk 5 besar pemimpin korup itu bisa gigi jari. Misalnya. Tapi kalau justru tidak bisa membuktikan itu, malah sebaliknya eh, dorongan dari PDIP yang mungkin merasa ketika menugaskan sebagai tugas partai itu gagal gitu. Harusnya PDIP Iya. meminta maaf kepada rakyat Indonesia bahwa gagal menugaskan partainya yang akhirnya menjerumuskan bangsa kita ini seperti ini dan mendapatkan pemimpin yang terkorup di sedunia. Harusnya PDIP minta maaf sama bangsa Indonesia. Kedua, mendorong aparat penegak hukum untuk bertindak lebih cepat untuk membuktikan itu. Dan kalau diusut sampai ke keluarga, saya pikir juga wajar lah, karena kan tidak Hmm. mungkin korupsi dinikmati sendirian. Dan kalau tadi saya lihat bahwa pernyataan dari OCCRP itu mengatakan bahwa di masa Jokowi itulah memang terjadi korup, terus Iya. kemudian terjadi berbagai ketidakadilan, pelanggaran HAM dan seterusnya. Saya pikir tepat juga itu karena terbukti di masa Jokowi itu kan korupsi tinggi sekali, banyak menteri yang ditangkap gitu ya. Hmm. Kemudian kekayaan alam kita betul-betul dikuras, tidak diminati oleh kita, bahkan diminati oleh asing dan asing. Kemudian juga di masa Pak Jokowi juga ada 2 ormas Islam yang dibubarkan, diadu domba lah umat Islam sesama umat Islam dan seterusnya. Itu terjadi di masa Pak Jokowi. Saya pikir dosa-dosanya begitu banyak lah terhadap bangsa ini. Begitu Bung Wahyu. Baik. Pertanyaan terakhir Bang Roy, sebenarnya bagaimana model penegakan hukum dan apa ya pemberantasan korupsi jika kita bandingkan mungkin fakta apa ya realitas saat ini Indonesia menerapkan sistem demokrasinya gitu kan. Kemudian bagaimana sebenarnya model penegakan hukum dan pemberantasan korupsi di masa Nabi misalkan atau di masa para khalifah, apakah memang ada perbedaan yang signifikan dengan model penegakan hukum yang ada saat ini gitu kan Bang Roy? Iya, kalau model pemeriksaan penegakan hukum di masa Nabi itu jelas-jelas hukum Islam begitu tegak dan tidak diragukan lagi bahwa aparatnya juga begitu tegak, penegakan hukum itu begitu tegas dan tidak bermain-main dengan hukum. Kita bisa melihat bahkan Nabi sendiri eh, dengan lisannya yang mulia mengatakan bahwa seandainya Fatimah binti Muhammad mencuri, maka aku yang akan memotong tangannya. Saya pikir itu kalimat yang sangat masyhur dan mungkin tidak bisa diucapkan oleh presiden, bahkan mungkin Pak Jokowi juga tidak berani mengucapkan itu. Jadi saya pikir itulah yang dalam Islam seperti itu. Saya pikir pemimpin-pemimpin berikut hari ini mungkin tidak juga berani menyampaikan hal seperti itu. Tapi itulah contoh yang terjadi. Demikian juga di masa Khalifah Umar, ketika anaknya ingin ingin dicalonkan
jadi gubernur Mesir dia tolak, ingin dicalonkan sebagai khalifah pengganti dia juga tolak, bahwa tidak boleh ada keluarganya, cukup satu Umar saja yang memimpin pemerintahan. Kalau berhasil maka keluarga Umar berhasil, jika gagal hanya satu orang dari keluarga Umar yang gagal. Saya pikir ini yang tidak dimiliki hari ini. Saya pikir kalau itu terjadi, justru Pak Jokowi malah mendorong anaknya jadi wakil presiden hari ini. Kontra Hmm, sekali dengan Pak Umar yang melarang anaknya untuk ikut ikutan dalam dunia pemerintahan, kan kira-kira begitu. Bahkan iya. kalau Pak Jokowi sampai mantunya juga diikut-ikutkan jadi kepala daerah kan gitu. Jadi ini menurut saya ini yang persoalannya yang terjadi, beda sekali model di masa kekhilafahan, di masa Nabi, di masa pemerintahan Islam dengan di masa sistem demokrasi hari ini yang memberi ruang kepada kita dan kepada para politisi untuk bisa berkiprah lebih jauh dan justru menimbulkan politik dinasti yang begitu kental. Saya pikir itu Bung Wahyu. Baik, Masya Allah. Memang Islam sendiri apa ya mempunyai sistem yang sangat apa ya ketika diterapkan itu akan menjamin keadilan gitu kan, sehingga korupsi bisa ditekan dan mungkin akan menjadikan para koruptor itu akan jera gitu kan. Baik, Bang Rocky, sebelum kita akhiri, kami ingin mendengarkan closing statement dari Bang Rocky terkait tema kita Jokowi tokoh terkorup di dunia 2024 versi OCC RP. Anda bangga? Silakan Bang Rocky. Yang jelas, yang jelas saya tidak bangga. Justru saya pikir banyak juga bangsa Indonesia yang tidak bangga dengan prestasi itu. Justru malu kita di mata dunia internasional kalau ada pemimpin kita yang masuk eh, dalam kategori pemimpin terkorup di dunia. Apalagi bukan sekedar korup, melakukan kriminal, bahkan melakukan kriminalisasi terhadap beberapa ormas Islam. Termasuk yang sangat terkenal di Indonesia yang dia bubarkan dikriminalisasi adalah HTI maupun FPI, dan juga tokoh-tokoh Islam banyak dikriminalisasi. Bukan hanya tokoh Islam, tetapi juga para aktivis. Baik kita kenal dulu para aktivis banyak dikriminalisasi, termasuk yang sudah sampai ke level ditangkap dan seterusnya gara-gara mengkritik program IKN-nya yaitu Edi Mulyadi dan kawan-kawan. Saya pikir ini bentuk kriminalisasi yang luar biasa di masa Presiden Jokowi. Saya pikir dunia internasional juga memantau itu dan akhirnya menempatkan Pak Jokowi sebagai pemimpin terkorup di dunia pada periode 2024 ini. Saya pikir ini tidak boleh diulangi oleh pemimpin selanjutnya dan menjadi pelajaran penting bahwa harus mendengarkan rakyat dan juga harus melindungi segenap rakyat, tidak boleh mengkriminalisasi sesama bangsa Indonesia, tidak boleh juga melakukan intimidasi kepada ormas-ormas, baik ormas Islam maupun ormas lainnya. Ya, biarkan mereka menyampaikan gagasannya dengan baik dan tertib, tidak menimbulkan kekacauan dan tindakan anarkis. Itu lebih dari cukup untuk membuat negeri ini bisa punya modal berpikir yang baik, gagasan yang maju sehingga bisa menjadi bangsa yang dinamis, bisa mengantisipasi perkembangan ke depan. Dan juga yang paling penting adalah menerapkan sistem yang adil, sistem yang baik, sistem yang berasal dari zat yang maha baik, itulah sistem yang turun dari Allah Subhanahu wa taala, itulah sistem Islam. Saya pikir kita tidak tidak boleh fobi dengan sistem Islam, berhentilah menjadi fobia Islam. Kita coba mari sama-sama mengkaji itu, mempelajari itu, kemudian untuk bisa diterapkan sebatas yang mungkin mampu kita terapkan hari ini, tanpa harus menimbulkan kekerasan, tanpa mengadu domba sesama, dan bahkan kita yang paling penting adalah bisa meraih keberkahan dan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala, keridhaannya dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat Woi semua, ini tadi terkait tema kita Jokowi tokoh terkorup dunia 2024 versi OCCRP. Anda bangga? Apabila sahabat Woi memiliki komentar atau tanggapan, silahkan berikan komentar dan tanggapannya di kolom komentar yang tersedia. Dan kepada Bang Rocky, kami ucapkan terima kasih banyak atas waktunya. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi dalam bincang bersama sahabat Wahyu sesi selanjutnya. Saya Wahyu Tomo undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.